Seorang ibu yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk keluarganya. Kerja keras, kasih sayang, dan doa menjadi bahan bakar perjuangannya. Tapi siapa sangka, pengorbanan itu justru berakhir tragis? Apa yang terjadi ketika cinta seorang ibu diuji oleh iri hati dan keserakahan di dalam keluarganya sendiri? Di video ini, kita akan membongkar sebuah kisah nyata yang mengguncang, di mana sebuah keluarga yang tanpa harmonis harus menghadapi tragedi mengerikan yang tak pernah mereka duga. Siapkan diri Anda, karena kisah ini penuh emosi, rahasia kelam, dan pelajaran berharga yang mungkin membuat Anda berpikir ulang tentang arti keluarga dan cinta. Jangan lewatkan, ini bukan sekadar cerita biasa. Hari itu, suasana Jalan Bangkingan Timur 2 terasa lebih hening dari biasanya. Namun, kedamaian pagi pecah oleh teriakan memilukan dari seorang pria tua. Muntalib, suami Akiyah, baru saja menemukan tubuh istrinya dalam keadaan mengenaskan. Tidak ada yang menyangka, di balik tragedi itu tersimpan kisah kelam yang menyelimuti keluarga mereka. Pukul 8.30 pagi, Muntalib bermaksud mengambil air minum dari dapur rumahnya. Namun, langkahnya terhenti saat melihat cairan merah mengalir dari arah dapur. Pikirannya masih kosong ketika membuka pintu, hingga akhirnya ia melihat tubuh istrinya, Akiyah, tergeletak di lantai. Kelapa wanita malang itu terpotong dan dimasukkan ke dalam karung beras. Organ lainnya tercecer di sekitar dapur. Awalnya saya kira itu air bocor. Tapi setelah tahu itu darah, saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kena Muntalib dengan suara bergetar. Suaranya yang pecah menarik perhatian warga sekitar, yang segera berkerumun di depan rumah. Beberapa tetangga mencoba menenangkan Muntalib sambil memanggil polisi. Kabar tragis itu menyebar dengan cepat, membuat suasana jalan kecil itu berubah mencekam. Beberapa bulan sebelumnya, keluarga ini tampak harmonis di permukaan. Namun, di balik itu, ada ketegangan yang mulai tumbuh. Penjualan tanah seluas 2 hektar dengan hasil 1,8 miliar rupiah menjadi sumber perselisihan. Meskipun Muntalib dan Akiyah membagikan uang tersebut secara merata kepada anak-anak mereka, Suwardi, anak ketiga, merasa diperlakukan tidak adil. Suatu malam, suasana di ruang keluarga menjadi panas. Suwardi, yang biasanya pendiam, mulai menyuarakan ketidakpuasannya. "Kenapa selalu saya yang dianggap tidak cukup, Bu?" tanyanya dengan nada meninggi. Akiyah mencoba menenangkan. "Bukan begitu, Nak. Kami sudah membagi sesuai kebutuhan kalian. Uang itu harus kamu gunakan dengan bijak. Jadi saudara-saudara saya bisa beli mobil, sementara saya cuma cukup buat bayar utang." Suasana semakin tegang. Muntalib, yang duduk di sudut ruangan, hanya menggelengkan kepala. "Suwardi, cukup. Jangan bicara seperti itu kepada ibumu." Namun, Suwardi hanya mendengus dan meninggalkan ruangan dengan amarah yang masih membara. Muntalib adalah seorang pria tua yang dikenal tenang dan penuh perhatian. Tragedi ini mengubahnya menjadi sosok yang pendiam dan mudah tersulut emosi. Ia merasa bersalah karena tidak menyadari perubahan perilaku Suwardi yang semakin tidak stabil. Siti Rohmawati, istri Suwardi, adalah seorang wanita sederhana yang bekerja keras untuk menopang keluarga. Ia sebenarnya sering memperingatkan Suwardi agar tidak meminta uang lagi kepada orang tuanya, tetapi ia tidak pernah menyangka amarah suaminya akan memuncak hingga pada tragedi ini. "Mas, sudahlah, jangan terlalu keras sama orang tuamu. Mereka sudah tua," ucap Siti suatu malam. "Kamu nggak ngerti," jawab Suwardi dingin. "Mereka nggak pernah benar-benar peduli sama aku." Supriyadi, kakak tertua Suwardi, merasa bertanggung jawab untuk menjaga keharmonisan keluarga. Ia sering mencoba menjadi penengah saat Suwardi mulai menunjukkan rasa iri, tetapi upayanya selalu gagal. "Suwardi, kalau kamu butuh bantuan, bilang ke aku saja.
"Jangan marah-marah terus sama ibu," ujarnya suatu hari. Namun, Suwardi hanya memandang Supriyadi dengan tatapan dingin. Nurul Laila, adik bungsu Suwardi, adalah seorang mahasiswa kedokteran yang sangat dekat dengan Akiyah. Setelah tragedi ini, Nurul dihantui rasa bersalah karena merasa tidak mampu melindungi ibunya. "Ibu selalu bilang Suwardi itu butuh perhatian lebih. Tapi aku terlalu sibuk dengan kuliah." Ketika polisi tiba di lokasi kejadian pukul 9.15 pagi, dipimpin oleh Inspektur Rahmat, mereka langsung melakukan olah TKP. Cairan darah yang mengering, puntung rokok yang tersisa di dekat pintu belakang, dan jejak kaki yang tertinggal di tanah basah menjadi petunjuk pertama. Anjing pelacak K9 diarahkan untuk melacak jejak tersebut, membawa penyidik ke rumah Suwardi, yang hanya berjarak 4 rumah dari TKP. Di rumah Suwardi, polisi menemukan pakaian bernoda darah yang baru dicuci, parang yang tersimpan di bawah tempat tidur, dan sisa hati di saluran pembuangan kamar mandi. Temuan ini membuat polisi segera membawa Suwardi ke kantor untuk diinterogasi. Awalnya, Suwardi menyangkal keterlibatannya. Ia mengaku tidak berada di rumah saat kejadian. Namun, bukti yang terus dikumpulkan, termasuk kesesuaian sidik jari di gagang parang, membuatnya tidak mampu lagi berkelit. Di ruang interogasi, Suwardi akhirnya mengakui perbuatannya. "Saya tidak tahu apa yang merasuki saya," ucapnya dengan suara bergetar. Rasa sakit itu terlalu dalam. Sejak kecil, Suwardi dikenal sebagai anak cerdas dan rajin mengaji. Namun, keterbatasan ekonomi membuatnya hanya lulus SMA. Setelah menikah dengan Siti Rohmawati, kehidupannya tidak membaik. Ia kehilangan pekerjaan sebagai penjaga toko, dan beban ekonomi jatuh pada istrinya. Hal ini memicu rasa malu dan frustrasi yang mendalam. Keinginannya membuka warung kopi adalah upaya terakhirnya untuk memperbaiki keadaan. Namun, hubungan dengan orang tuanya semakin memburuk. Penolakan Akiyah terhadap permintaannya membuat Suwardi merasa tidak dihargai. "Saya hanya ingin dianggap setara," ucapnya suatu hari kepada seorang teman. Pagi itu, Suwardi baru saja pulang dari tempat kerjanya sebagai kuli bangunan. Ia mendapati ibunya sedang menampi beras di dapur. Setelah berbicara sebentar, ia kembali meminta uang untuk modal membuka warung. Penolakan ibunya memicu ledakan amarah yang sudah lama terpendam. "Bu, ini permintaan terakhir saya. Kalau ibu tetap menolak, jangan salahkan saya." Akiyah menghela napas panjang. "Nak, ini bukan soal menolak. Tapi kami sudah tidak punya lebih lagi untuk diberikan. Kamu harus belajar menerima." Dalam keadaan kalap, ia mengambil palu yang dibawanya dari tempat kerja dan memukul kelapa ibunya dari belakang. Saat tubuh Akiyah terjatuh, Suwardi merasa panik. Namun, rasa takutnya berubah menjadi kekejaman. Ia mengambil parang di dapur dan memotong kelapa ibunya. Organnya dikeluarkan, dan dalam momen yang mengerikan, Suwardi mencoba memakan hati ibunya sebelum akhirnya memuntahkannya. Setelah membersihkan diri, ia berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Suwardi bahkan sempat bergabung dengan tetangga yang berkerumun saat tubuh ibunya ditemukan. Tragedi ini menyisakan luka mendalam bagi keluarga dan warga sekitar. Suwardi, yang dikenal pendiam dan taat beragama, berubah menjadi pelaku pembunuhan keji. Penyelidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa Suwardi mungkin mengalami gangguan kejiwaan akibat tekanan ekonomi dan rasa iri yang mendalam. Ketika sidang kasus ini digelar, suasana di pengadilan penuh dengan emosi. Suwardi duduk di kursi terdakwa dengan wajah lesu, sementara anggota keluarganya hadir dengan ekspresi yang campur aduk antara marah, sedih, dan kecewa. Muntalib, ayah Suwardi, menatap anaknya dengan mata yang penuh luka. "Saya tidak pernah mendidiknya untuk jadi seperti ini," bisiknya kepada Nurul yang duduk di sampingnya. Nurul memegang tangan ayahnya erat-erat, mencoba memberi kekuatan. Hakim memulai persidangan dengan membacakan dakwaan.
Jaksa penuntut menekankan bahwa tindakan Suwardi adalah pembunuhan berencana, sebuah kejahatan yang sangat berat. Namun, tim pembela Suwardi mengajukan argumen bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa sementara karena tekanan mental dan ekonomi yang bertubi-tubi. Dia tidak sepenuhnya sadar akan tindakannya, ucap pengacara Suwardi, sambil mempresentasikan laporan psikologis yang menunjukkan gejala gangguan psikotik akibat stres berat. Selama persidangan, berbagai fakta baru terungkap, termasuk perselisihan kecil yang sering terjadi antara Suwardi dan saudara-saudaranya. Supriyadi memberikan kesaksian tentang perubahan perilaku Suwardi sejak penjualan tanah keluarga. Dia sering menyendiri dan terlihat frustrasi, ujar Supriyadi. Saya mencoba mendekatinya, tapi dia selalu menolak bantuan saya. Sementara itu, Nurul memberikan kesaksian yang penuh air mata. Ia mengenang ibunya sebagai sosok yang penuh kasih sayang, tetapi juga seorang wanita yang tegas. Ibu hanya ingin kami hidup mandiri, katanya. Dia tidak pernah bermaksud menyakiti hati siapapun. Kesaksian paling mengejutkan datang dari Siti Rohmawati. Ia mengungkapkan bahwa Suwardi sempat menunjukkan tanda-tanda perilaku aneh beberapa minggu sebelum kejadian. Dia sering bermimpi buruk dan berbicara sendiri, ungkap Siti. Saya pikir itu hanya karena lelah bekerja. Namun, fakta tersebut tidak cukup untuk mengubah pandangan jaksa. Mereka tetap mendesak agar Suwardi dihukum berat demi keadilan bagi korban. Pada akhirnya, hakim memutuskan bahwa meskipun Suwardi menunjukkan gejala gangguan mental, bukti yang ada menunjukkan bahwa ia masih memiliki kontrol atas tindakannya pada saat kejadian. Suwardi dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Setelah persidangan, keluarga Suwardi terpecah. Supriyadi dan Nurul berusaha menerima kenyataan dan melanjutkan hidup mereka, tetapi hubungan dengan Muntalib menjadi renggang. Sang ayah sering menyalahkan dirinya sendiri karena merasa gagal mendidik anak-anaknya. Sementara itu, Siti Rohmawati memilih meninggalkan kota bersama anak-anaknya. Ia merasa tidak sanggup menghadapi stigma dari masyarakat dan memutuskan untuk memulai hidup baru di tempat lain. Warga Jalan Bangkingan Timur 2 juga tidak pernah sepenuhnya pulih dari tragedi ini. Rumah keluarga Muntalib dibiarkan kosong, menjadi simbol bisu dari peristiwa kelam yang menghantui mereka. Tetangga sering mendengar suara-suara aneh dari rumah itu di malam hari, meskipun mungkin itu hanya bayangan dari trauma yang mereka alami. Orang tua adalah anugerah terbesar dalam hidup kita. Mereka adalah sosok yang tanpa pamrih memberikan cinta, doa, dan pengorbanan untuk kebahagiaan anak-anaknya. Terkadang, kita begitu sibuk mengejar dunia, hingga lupa bahwa mereka hanya ingin satu hal sederhana, melihat kita bahagia dan bersyukur. Kisah ini mengajarkan bahwa mengabaikan atau menyakiti orang tua, baik dengan kata-kata maupun perbuatan, hanya akan meninggalkan penyesalan yang mendalam. Rasa iri, kesalahpahaman, atau rasa tidak puas tidak pernah menjadi alasan untuk melupakan jasa mereka. Hormatilah orang tua, tidak hanya dengan ucapan tetapi juga dengan tindakan. Dengarkan mereka, hargai keputusan mereka, dan berikan perhatian yang tulus. Karena kelak, saat mereka tiada, yang tertinggal hanyalah kenangan, dan semoga kenangan itu menjadi hal yang indah, bukan penyesalan. Ingatlah, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mari jadikan ini pengingat untuk mencintai dan menghormati mereka selagi kita masih memiliki kesempatan.